Iya, jadi malam hari ini kita ingin membahas tentang masa pensiun. Ketika mempersiapkan bagian ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu, mama saya, tepatnya almarhum mama saya selalu berkata bahwa nanti kalau mama pensiun, mama akan buat rumah makan gitu. Jadi beliau tuh suka masak dan pengen sekali ketika pensiun dia bisa membuat sebuah rumah makan begitu. Namun ketika usia 53 begitu harusnya sudah memasuki masa persiapan pensiun atau MPP begitu. Tapi ketika tahun itu, tahun depan dia akan pensiun, diumumkan dari pemerintah bahwa eh, masa pensiun untuk PNS pegawai negeri sipil itu diperpanjang. Jadi nggak 54 tetapi menjadi 58. Nah, jadi dia agak sedikit kecewa gitu karena masa pensiunnya akhirnya masih lama begitu. Nah, masa pensiun itu sangat dirindukan oleh mama saya mungkin karena dari muda bahkan sebelum menikah dia itu sudah bekerja begitu di sebagai pegawai negeri sipil di Polda Kaltim yang pergi pagi sekitar jam setengah 7 sudah pergi pulang sore dari Senin sampai Jumat begitu ya kesehariannya hidupnya banyak dia habiskan di kantor begitu jadi dia nggak punya waktu yang leluasa untuk pelayanan ataupun mengerjakan hobi atau kesenangannya begitu. Jadi kalaupun dia harus pelayanan ataupun apa mungkin pergi arisan gitu pertemuan-pertemuan keluarga dia harus ketika pulang kerja sore dia cuma pulang mandi lalu apa langsung bersiap untuk pergi ke gereja atau persekutuan misalnya persekutuan wanita dan sebagainya. Nah, setelah sekian lama dia lalui, dia ingin sekali memasuki masa pensiun karena ada keinginan, ada cita-cita yang ingin dia dapatkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ketika seorang sudah memasuki bekerja siang dan malam, masa pensiun adalah masa yang diinginkan, masa yang dirindukan untuk masuk di dalam masa pensiun. Saya nggak tahu ketika mempersiapkan bagian ini juga saya kembali menganalisa begitu ya. Sepertinya tidak ada ya yang ada di tempat ini yang dulu muda bekerja lalu sekarang masa pensiun. Ada atau saya yang salah? Apakah ada? Ada contoh, ada Winnie. Winnie mana dia pergi sudah enggak masuk dia hari ini ulang tahun. Oh, Dia Cek pernah kerja Iwi sih. nih ya, Iwi nih. Mamanya Inge pernah kerja tuh. Oh, oke, oke, oke. Tapi sebagian besar mungkin di sini ndak ada ya, Ya. yang sekarang memasuki masa pensiun yang dulu bekerja aktif begitu. Mungkin sebagian besar dari kita yang berusaha, yang menentukan diri kita sendiri begitu. Jadi saya nggak bisa nanyain gimana rasanya setelah memasuki masa pensiun karena eh, tidak ada yang seperti apa yang dirasakan orang gitu ya, yang namanya masa pensiun. Walaupun tidak, mungkin perasaan orang yang masuk dalam masa pensiun itu juga kita rasakan saat ini, begitu yang Bapak Ibu rasakan. Atau ketika mungkin teman-teman kita gitu yang kita kenal di dalam jemaat yang juga memasuki masa pensiun, sebenarnya apa yang mereka rasakan juga mungkin sama seperti yang kita rasakan. Saya ingin coba share screen. Ya, sebenarnya apa itu masa pensiun? Masa pensiun mungkin banyak di antara kita yang menganggap bahwa masa pensiun adalah masa istirahat. Kita santai-santai, tetapi sebenarnya apa sih masa pensiun? Lalu bagaimana pandangan Alkitab tentang masa pensiun? Itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sehingga ketika kita memasuki masa pensiun, usia masa pensiun, ataupun eh, teman-teman kita di sekitar kita yang ada dalam masa pensiun, kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan nasihat untuk mereka. Apa itu masa pensiun? Oke, masa pensiun adalah masa di mana kita tidak bekerja lagi karena tugasnya sudah selesai. Dan biasanya orang yang menerima uang pensiun adalah di mana uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan. Uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan
sesudah ia berhenti bekerja atau oleh suami atau istri dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia. Jadi masa pensiun adalah masa di mana seseorang itu tidak lagi melakukan tugasnya seperti ketika dia masih aktif bekerja, mungkin di perusahaan atau di pemerintahan. Ketika berbicara tentang uang pensiun itu uang tunjangan yang diterima oleh seorang yang sudah pensiun. Kalaupun dia sudah meninggal dunia, uang pensiun itu bisa diterima oleh pasangannya, suami atau istrinya juga, atau anak-anaknya yang belum dewasa. Nah, dalam hal ini kami pernah menerimanya begitu ya, uang pensiun karena mama pegawai negeri. Eh, pada waktu itu adik saya yang paling bungsu belum selesai kuliah, jadi dia mendapatkan uang pensiun kan, uang pensiun yang dia terima selama dia kuliah begitu. Jadi cukup membantu. Sebenarnya usia pensiun itu usia berapa? Nah, sesuai dengan Permenkatnaker Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 95 bahwa usia pegawai yang masuk masa pensiun normalnya adalah 55 tahun. Mungkin di antara Bapak Ibu AI semua itu mungkin usianya jauh di atas ini ya. Udah lama melewati masa pensiun ini, usia pensiun. Namun apabila yang bersangkutan masih dipekerjakan, maka usia pensiun bertambah maksimal 60 tahun. Jadi sebenarnya masa pensiun orang yang berusia pensiun itu adalah minimal 55 tahun dan maksimal kalau masih butuhkan tenaganya, kemampuannya itu masih dapat dipekerjakan sampai maksimal usia 60 tahun. Nah, bagi seorang yang memasuki masa pensiun, itu dia memiliki permasalahan gitu. Nggak gampang untuk dapat memasuki masa pensiun. Permasalahan apa? Yang pertama adalah permasalahan finansial. Masalah finansial karena bagi orang yang setiap bulannya bekerja, setiap harinya bekerja dan setiap bulannya pasti menerima gaji, ketika masa pensiun mungkin dia akan menerima kalau dia pegawai negeri atau dia duduk di pemerintahan, biasanya dia akan menerima dana pensiun atau gaji pensiun, tetapi itu tidak sebesar dengan gaji yang dia terima kalau dia masih aktif, mungkin hanya seberapa persennya. Kalaupun bagi yang kerja di swasta ataupun perusahaan pasti tidak akan menerima dana pensiun karena dia mungkin terima itu adalah apa pesangon atau apa setelah dia selesai atau penghargaan setelah dia selesai dalam masa usia pensiunnya, tetapi dalam tiap bulannya dia tidak akan terima. Dan tentunya ini dapat menimbulkan masalah finansial, masalah keuangan, karena apa yang didapatkan tidak sebesar lagi dengan apa yang biasa diterima selama lagi dia masih aktif bekerja. Apalagi kalau orang tersebut adalah seorang yang sering memberi bagi orang lain. Ada kekhawatiran-kekhawatiran di dalam dirinya yang kalau misalnya saya nggak punya, saya mau memberi itu gimana? Masa saya harus minta lagi sama anak atau saya harus minta sama keluarga begitu ya. Jadi ada kekhawatiran, ada permasalahan di dalam diri orang yang memasuki masa pensiun yaitu masalah finansial. Saya pernah bertemu dengan orang yang demikian, tepatnya paman saya begitu ya. Dia dulunya itu adalah seorang yang sangat luar biasa begitu dalam hal finansial. Dia suka sekali kalau ada ponakan-ponakan gitu ya berbagi. Ketika dia memasuki masa pensiun dan tidak sebesar lagi pendapatannya seperti yang dia terima ketika masih aktif, ketika dia tidak bisa memberi lagi seperti dulu gitu ya kepada keluarga, kepada ponakan-ponakan, dia merasa bahwa dia sangat tidak berarti lagi bagi keluarga. Padahal kami tidak pernah menganggapnya demikian, tetapi dia merasa bahwa dengan kondisi finansialnya atau keuangan yang dia alami selama masa pensiun itu adalah dia merasa juga mempengaruhi harga diri ataupun merasa tidak berguna lagi bagi keluarga. Nah, ini ada masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa pensiun. Juga masalah kesibukan. Bagi orang yang bekerja setiap hari pagi ke kantor gitu ya atau ke tempat kerja, lalu ketika dia pensiun, dia harus ngapain ya? Bangun pagi mungkin yang biasanya langsung bersiap-siap ke kantor ataupun ke tempat pekerjaan gitu. Tiba-tiba harus memasuki masa pensiun, ngapain ya di rumah?
bersih-bersih rumah kah atau apa, mungkin orang yang apalagi yang dari muda bekerja gitu ya, ketika masuk masa pensiun bingung mau ngapain gitu. Jadi karena kegiatan-kegiatan di rumah dia tidak biasa untuk melakukannya. Ada masalah kesibukan. Dia memikirkan bagaimana apa yang akan dia kerjakan kalau dia masuk di dalam masa pensiun. Mungkin dia akan jadi pengangguran gitu yang dia pikirkan. Juga di dalam diri pensiun, orang yang memasuki masa pensiun adalah di dalam dirinya dia merasa dia tidak berguna lagi, tidak dapat berkarya seperti orang-orang yang bekerja lainnya. Nah, ini adalah gambaran daripada orang-orang yang memasuki masa pensiun, yaitu mengalami masalah finansial, masalah kesibukan. Mungkin dia pikir nanti kalau dia nggak bekerja lagi, nanti dia bisa cepat pikun, atau dia bisa cepat apa menjadi seorang yang pengangguran yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dalam dirinya tuh ada perasa rendah diri, merasa tidak berguna karena tidak menghasilkan karya lagi, karena tidak bekerja lagi. Nah, mungkin kita pernah mengalami hal itu atau orang-orang yang di sekitar kita yang juga memasuki masa pensiun juga mengalami perasaan yang sama. Nah, bagaimana kita memasuki dan menjalani masa pensiun? Satu hal yang pasti bahwa kita nggak tahu hari depan kita ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab pada perumpamaan di mana ada seorang muda yang memikirkan supaya dia dapat tenang masa tuanya atau masa depannya, dia membangun sebuah lumbung yang besar lalu dia mengisi lumbungnya itu dan seperti mengumpulkan hartanya supaya dia berpikir, tenanglah jiwaku, aku tidak perlu lagi memikirkan tentang apa kebutuhan hidupku karena semuanya itu sudah tercukupi atau semuanya itu sudah ada. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pada malam itu Tuhan mengambil nyawanya. Berarti Tuhan ingin mengajarkan bahwa gambaran kehidupan kita tidak ada seorang pun yang tahu. Kita dapat merencanakan, kita dapat memplanningkan kehidupan kita, namun kita tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di dalam hari-hari hidup kita ke depan. Nah, banyak orang menambahkan bahwa eh, masa pensiun itu dia dapat jalani dengan masa yang tenang, masa yang dia bebas mau kemana aja, dia mau pergi ke jalan-jalan sama temannya langsung oke begitu ya, nggak perlu lagi izin ya sama sama perusahaan, izin buat surat cuti dan lain sebagainya. Ketika ada teman-teman seusianya, yuk kita jalan-jalan, oke langsung cus gitu, cari pesan tiket gitu ya, cari waktu. Waktu sekarang nggak ada waktu libur ataupun semua hari itu dianggap sebagai hari libur gitu. Ataupun bukan hanya kepada teman-teman, tetapi dia bisa bermain ataupun bisa jalan-jalan mengunjungi cucunya, anaknya, ke mungkin yang berada di luar kota bisa kapan aja. Tetapi kita sadar juga ketika menjalani masa pensiun itu adalah hal-hal di satu sisi. Tetapi di satu sisi yang lain, terkadang ketika memasuki masa pensiun, kita bisa saja menghadapi adanya penyakit, adanya pergumulan-pergumulan ketika kita menjalani masa pensiun. Itu sebabnya kalau di antara kita semuanya sudah memasuki masa pensiun, ke depannya nih apa yang akan kita lihat di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus mengerti dan menyadari bahwa masa pensiun itu sama seperti hari-hari lainnya. Masa pensiun bukanlah masa libur, masa di mana semau kita mau menggunakannya. Ketika kita berada di dalam masa pensiun ataupun saat ini Bapak Ibu semuanya mungkin sudah ada di dalam waktu masa pensiun, ini adalah waktu di mana kita menjalani hari-hari hidup kita seperti hari-hari biasa, nggak ada bedanya. Karena kita tahu bahwa setiap hari yang kita jalani ini adalah di mana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dan kita menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi ya bahwa setiap hari itu sebenarnya adalah baik itu ketika kita masih aktif bekerja ataupun mungkin Bapak Ibu yang mungkin dulunya jaga toko ataupun bersama-sama dengan karyawan itu setiap hari ada di kantor gitu ya. Tetapi ketika sudah mengurangi pekerjaan, ketika sudah mengurangi aktivitas itu sebenarnya hari-hari yang kita jalani juga adalah hari-hari yang sama seperti waktu kita masih aktif, di mana masa pensiun itu adalah masa atau
waktu yang kita lakukan di mana kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya dalam bentuk pelayanan, tetapi di dalam keseharian kita juga bagaimana kita menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bagaimana orang yang dulu aktif di dalam kerjaan begitu, dia memiliki pergumulan dan ketika dia memasuki masa pensiun, dia bisa juga tetap memiliki pergumulan. Bebannya tidak berkurang, malah mungkin ketika masa usia tuanya dia masih tetap mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Namun hal yang sama adalah ketika masih aktif maupun saat yang dijalani saat ini dalam masa tua kita gitu ya Bapak Ibu gitu saya belum tua. Kita semua sama-sama masih tetap memiliki pengharapan dan sukacita. Itu yang sama, nggak ada yang beda. Kegiatannya mungkin beda, tetapi pergumulan mungkin tetap sama, bahkan mungkin lebih, tetapi ada satu sukacita, ada pengharapan yang tetap sama yang kita miliki. Juga masa pensiun adalah masa di mana itu adalah masa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita jalani. Masa pensiun sekali lagi jangan kita anggap sebagai eh, masa yang kita santai, kita nggak punya gangguan, kita bisa menikmati hidup kita. Kita ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan berhak memakai kita sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kapanpun, bahkan ketika kita memasuki masa pensiun. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita memasuki masa pensiun, misalnya pelayanan, penginjilan, atau misi, gitu ya. Mungkin kita juga bisa lihat di gereja kita yang dulunya terikat dengan pekerjaan, dengan kantor, karena dia mengambil pensiun dini, dia bisa lebih leluasa untuk melakukan pelayanan ataupun penginjilan kepada kemana aja gitu ya. Kalau dulu mungkin nggak bisa sembarangan waktu, bisa diajak, tetapi sekarang mungkin lebih punya waktu luang. Nah, itu adalah hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang lain, terkadang Tuhan juga memakai kita dengan cara-cara yang tidak kita kehendaki. Misalnya ketika masa pensiun, justru kita bisa saja Tuhan percayakan untuk merawat pasangan kita yang sakit, atau kita merawat keluarga kita, atau justru kita memasuki masa pensiun memiliki pergumulan yang justru ketika sebelumnya kok nggak punya pergumulan itu, tapi kok yang kita anggap masa pensiun atau masa usia tua itu sudah ada masa yang tenang, justru kok malah Tuhan izinkan kita mengalami hal itu. Itu adalah hal yang kita nggak bisa berkata tidak kepada Tuhan. Itu adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan itu adalah hari-hari atau masa yang Tuhan percayakan bagi kita. Mungkin kita juga pernah melihat ada orang yang sudah memasuki masa usia lanjut atau usia pensiun, tetapi justru dia memelihara anak dan cucunya. Bukan anak yang memelihara orang tua gitu ya, tetapi justru sebaliknya orang tua yang memelihara anak, atau dengan kata lain orang tualah yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya. Padahal mungkin dalam segala keterbatasan orang tua juga dalam masalah finansial juga terbatas, tetapi dalam keterbatasan itu Tuhan izinkan dan Tuhan percayakan untuk memelihara kehidupan anak-anak atau bahkan cucu. Mungkin kita bingung gitu, apa rencana Tuhan, tetapi satu hal bahwa itulah yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa terkadang Tuhan memakai semuanya itu untuk bisa menyalurkan kasih Tuhan. Bisa saja dengan merawat anak atau cucu, Tuhan membawa kita untuk dapat menyalurkan kasih Tuhan sehingga mereka bisa bertumbuh dewasa secara matang, atau bahkan cucu kita juga dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kakek dan neneknya, bahkan bukan dari orang tuanya. Nah, itu banyak terjadi di sekitar kita, bahwa kalau ditanya kenapa bisa percaya pada anak-anak kecil gitu ya, oh ternyata anak-anak kecil ini diantar oleh engkong atau amahnya ke gereja begitu. Masa pensiun adalah masa yang indah yang Tuhan percayakan bagi kita kalau kita lihat dari sisi ini, di mana
kita dapat menjadi berkat bagi orang dimanapun, bagi keluarga kita teristimewa. Karena setiap masa dalam hidup kita adalah masa yang Tuhan percayakan. Dan hal selanjutnya, masa pensiun adalah masa di mana kita menerima diri. Adanya masa pensiun itu ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan gitu ya, pasti punya maksud dan tujuan. Karena menyadari bahwa manusia itu bertambah usia, maka tubuhnya juga makin melemah dan kemungkinan ada banyak penyakit yang datang gitu ya, makin makin daya tangkapnya juga makin kurang gitu ya, responnya juga makin kurang gitu ya. Jadi sebenarnya ketika pemerintah ataupun perusahaan itu mempunyai masa pensiun, batasan untuk seorang bekerja dan memasuki masa pensiun, itu pasti punya maksud, karena ada keterbatasan di dalam diri kita manusia, bahwa kita makin menurun nih kemampuan-kemampuan kita. Tetapi banyak orang-orang yang seakan menolak bahwa dirinya ini masih kok mampu memiliki kualitas yang sama seperti orang-orang muda gitu ya. Masih bisa juga berkarya seperti orang-orang muda. Nah, Bapak Ibu, masa pensiun adalah masa di mana kita juga harus menerima diri kita. Kita harus sadar bahwa banyak hal keterbatasan-keterbatasan karena usia, karena mungkin ada penyakit-penyakit yang membuat kita tidak dapat lagi beraktivitas secara aktif, atau kekuatan kita makin menurun, dan itu harus kita terima di dalam diri kita. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang terjadi dalam diri kita. Nah, ini yang harus kita sama-sama rasakan dan sama-sama kita terima dalam diri kita, supaya kita bisa menjalani masa tua, masa pensiun ini dengan masa yang dengan lebih damai sejahtera, karena banyak orang yang merasa bisa kok. Nah, contohnya dia kalau dulu muda gitu ya, bisa bekerja sampai larut malam gitu ya, nggak masalah. Nggak pernah itu namanya rasakan mungkin masuk angin dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau makin berusia, mungkin baru sampai jam 12 malam aja kerja, udah besoknya udah gampang masuk angin begitu ya. Terus itu gampang capek dan banyak hal gitu ya. Atau mungkin matanya sudah nggak awas lagi gitu. Terus mulai lupa gitu ya, ditanya mungkin apa, aduh apa, lupa mengerjakannya. Itu tuh ada hal-hal yang harus kita sadari dan kita mulai menyesuaikan diri, sehingga kalau kita tahu keterbatasan kita pun kita mulai, oh saya gampang lupa, apa nih yang harus saya lakukan? Mungkin kita mulai membiasakan diri dengan mencatat begitu ya, atau mengecek ulang gitu. Kalau dulu mungkin seperti matiin kompor gitu ya, atau matikan lampu, itu hal yang atau taruh kunci, itu tuh kita gampang mengingat, oh tadi saya taruh kunci di mana. Tapi sekarang mungkin cari kacamata yang kita taruh di atas kepala aja kita masih cari gitu ya. Ini mana kacamata saya, padahal ada di atas kepala sendiri gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus mulai membiasakan diri. Kita harus mungkin mendisiplin diri kita dengan mencatat, atau kita menaruh barang itu di tempatnya, supaya karena kita tahu kita orang pelupa, kita udah mulai daya ingat kita menurun, kita mulai melatih diri kita gitu ya. Jadi kita mulai menerima diri bahwa ada banyak keterbatasan, ada banyak penurunan-penurunan secara fisik juga, emosional kita yang terjadi dalam diri kita, dan kita mulai menyesuaikan diri. Dengan kita menerima diri kita, kita juga dapat membagikan pengalaman hidup kita gitu bagi orang atau generasi yang muda. Seringkali orang yang memasuki masa usia lanjut atau masa pensiun ini, karena dia nggak mau terima, wah kamu itu ya mungkin ke generasi muda, saya ini lebih pintar, saya ini lebih jago, saya ini lebih tahu dibandingkan kamu gitu ya, junior-juniornya. Tetapi harus satu hal disadari, bahwa pengalaman itu dapat kita bagikan, tetapi kita tidak dapat memaksakan untuk dapat diterapkan bagi generasi saat ini. Karena kita tahu perkembangan itu sangat maju cepat begitu ya. Anak-anak sekarang mungkin dapat informasi dengan mudah. Kita dulu mungkin harus cari buku, kita baca gitu ya. Kalau sekarang tinggal Google, ketik 1-2 kata udah keluar informasinya. Jadi
Kita dapat berbagi pengalaman, tetapi apa yang kita terapkan dulu jangan kita paksakan untuk generasi yang sekarang. Kita akan lihat bagaimana pandangan Alkitab tentang masa pensiun. Di dalam Alkitab sendiri pun ada dibahas tentang pensiun di dalam Bilangan 8 ayat 24 sampai 26. Bilangan 8 ayat 24 sampai dengan ayat 26, saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Jadi di Alkitab sendiri seperti mengajarkan dan menggambarkan, kalau di sini adalah tentang orang Lewi, orang yang atau suku Lewi yang dikhususkan untuk bekerja atau melayani di dalam rumah Tuhan atau kemah pertemuan. Di sini sebenarnya tidak ada prinsip tentang kapan harus seorang itu memasuki usia pensiun. Kalau di sini bagi umur 25 tahun, artinya dia adalah usia produktif, dia harus wajib bertugas. Tetapi kalau dia umur 50 tahun, dia harus bebas dari usia itu. Ini tentunya adalah gambaran ketika seorang sudah memasuki masa pensiun, dia tidak memiliki kewajiban untuk mengerjakan pekerjaannya, tetapi dia tidak dalam arti dia berhenti sama sekali. Dikatakan ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan. Jadi dia dapat dengan sukarela, dengan kemampuan yang masih dia miliki, dia dapat masih bisa bekerjakan, tetapi tidak wajib untuk dia lakukan. Seperti ini. Dia dibebaskan. Jadi dia tidak punya kewajiban yang utama, tetapi kalau dia masih memiliki kemampuan, dia bisa dapat membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan. Jadi ini menggambarkan bahwa ketika kita sudah pensiun dari panggilan kita, gitu ya, mungkin sebagai karyawan, mungkin kita yang buka usaha, kita tidak tiap hari lagi di toko, kita mungkin sudah mulai mengurangi pekerjaan kita sehari-hari seperti yang dulu gitu ya. Tetapi kita tidak kehilangan panggilan kita di dalam pelayanan kita. Kita masih dapat melayani Tuhan dengan cara yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi mungkin tempatnya saja berbeda, tetapi caranya juga berbeda, caranya berbeda dengan motivasi di mana kita mau tetap di dalam panggilan Tuhan melayani. Kita bisa lihat di dalam contoh Alkitab ada Simeon dan Hana di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan 38. Di sana Simeon dan Hana itu adalah orang yang juga usianya lanjut. Tetapi diceritakan bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa setia melayani Tuhan, dan Hana dikatakan sebagai seorang janda tua yang melayani di bait Allah setiap hari dengan berpuasa dan berdoa. Jadi di sini menggambarkan bahwa usia lanjut itu bukan, atau usia orang yang memasuki masa pensiun bukan berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan dan kemampuan yang dia miliki. Dan dalam surat 2 Titus juga, surat Titus pasal yang kedua juga mengajarkan bahwa mereka yang usianya lanjut harus mengajarkan kepada laki-laki dan perempuan bagaimana seharusnya perempuan muda, bagaimana mereka seharusnya hidup dengan teladan yang mereka berikan. Jadi bagi yang mereka usia lanjut punya kewajiban untuk mengajarkan bagi perempuan dan laki-laki yang muda untuk bisa menjalani hidup dan memberikan teladan kepada mereka. Jadi bagi orang yang memasuki masa pensiun bukan berarti tidak punya tanggung jawab, tetap punya tanggung jawab, yaitu bagaimana mengajarkan orang-orang muda, tetapi juga dengan keteladanan hidup. Nah, ketika memasuki masa pensiun, itu juga
kita bukan berarti mau memasuki masa di mana kita menyenangkan diri kita sendiri. Tidak. Karena sekali lagi setiap hari itu sama di mana Tuhan punya maksud dan rencana untuk kita lewati, untuk kita jalani. Karena di dalam 2 Timotius, ya tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Tempat bisa berubah, tetapi tujuan tetap sama, yaitu untuk melayani Tuhan. Di dalam 2 Timotius 5 ayat 6, tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Namun janda yang hidup hanya berfoya-foya, ia sudah mati walaupun ia masih hidup. Tetapi yang mencari kesukaannya itu hidup seperti mati. Jadi digambarkan di sini, ini seorang janda yang hidup mewah. Ketika seorang yang mau untuk hidup, untuk kesenangannya diri sendiri, dikatakan ia sudah mati. Mati ini adalah mati secara rohani selagi dia hidup. Hidup ini hidup secara nafas gitu ya, hidup secara fisik. Artinya ketika kita masih dipercayakan Tuhan kehidupan, berapapun usia kita, apalagi seorang yang memasuki usia lanjut, seorang yang memasuki usia masa pensiun, tujuan hidup bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Hidup berfoya-foya, hidup kesenangan. Dan ini bukan berarti bahwa kita nggak bisa menikmati. Itu berbeda. Kita bisa saja tetap menikmati masa tua kita dengan kesenangan-kesenangan yang Tuhan percayakan atau Tuhan berikan bagi kita, tetapi bukan berarti tujuan hidup kita adalah untuk kesenangan kita, hanya mengejar kesenangan kita. Kita bisa saja menggunakan waktu kita untuk berjalan-jalan dengan teman-teman gitu ya. Kalau ada usia indah biasanya pergi jalan-jalan gitu ya, rekreasi bisa saja. Atau kita mungkin menghadiri pesta, kumpul-kumpul dengan teman-teman, itu bisa. Tetapi jangan biarkan hari-hari kita habis hanya untuk hal-hal yang demikian. Itu yang salah. Tapi ketika kita menjalani masa pensiun atau menjalani masa usia lanjut kita, biarlah kita seimbang. Ada kalanya kita juga menikmati hal-hal yang demikian, tetapi di dalamnya kita tujuannya bukan untuk kesenangan diri kita, tetapi fokusnya adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya ketika dalam usia lanjut, warisan iman kepada generasi selanjutnya itu juga harus menjadi tanggung jawab atau menjadi PR bagi setiap kita. Kita bukan hanya berpikir dengan uang pensiunku ini apa yang akan wariskan buat anak cucu. Tetapi warisan spiritual, warisan iman yang harus kita pikirkan bagaimana kepada anak cucu kita, cicit kita, mendoakan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman, supaya mereka juga bisa tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mereka juga menjadi hidup yang bermakna dan berarti, sehingga warisan iman itu terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dan mendoakan anak cucu, cicit kita juga adalah hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua orang dalam usia, khususnya bagi orang yang memasuki usia pensiun. Nah, sebagai orang Kristen, kita tidak pernah pensiun. Kita tidak ada kata pensiun untuk melayani Tuhan. Bagi seorang yang pensiun, dia hanya mengubah alamat pekerjaannya. Berapapun usia kita, berapapun masa pensiun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada orang yang menjalani masa usia pensiunnya lama, ada yang sebentar. Tapi biarlah kita pakai untuk melayani Tuhan. Panggilan pelayanan itu tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita dapat menceritakan kepada anak cucu, kepada orang-orang di sekitar kita bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Seperti pemazmur berkata, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Jadi kerinduan pemazmur agar di dalam masa tuanya pun sampai putih rambutnya, dia dapat menceritakan tentang Tuhan, tentang kuasa Tuhan, dan tentang pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Apa kesimpulan kita dalam bagian ini? Bahwa setiap kita mungkin sudah memasuki atau sedang mempersiapkan diri memasuki usia pensiun.
Tadi katakan usia 55 sampai 60 tahun. Kalau kita belum memasuki dan sudah memasuki, tetap kita diberikan satu kebenaran firman Tuhan bahwa jangan pernah kita takut memasukinya. Kita dapat menanggapi hal itu dengan positif, kita menerima, kita mensyukuri dan memanfaatkannya. Dalam masa pensiun ini masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Agar kita tidak pikun, frustasi, atau kesepian, mari kita tetap hidup dalam komunitas orang beriman. Khususnya usia indah atau enggak ada persekutuan dimanapun yang ada gitu, kita bisa bergabung agar kita tidak cepat lupa gitu, tidak cepat pikun, kita tidak merasa kita sendirian gitu ya, tapi kita bisa bergabung dengan komunitas dan kita bisa mengembangkan bakat atau hobi kita. Mungkin punya hobi masak gitu ya, atau punya hobi apa menjahit atau apa, banyak hal yang bisa kita lakukan sehingga semakin hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan satu hal, bahwa masa depan kita bukan milik kita. Masa depan kita adalah milik Tuhan. Masa usia pensiun adalah dikatakan masa usia emas yang diberikan kepada kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Masa pensiun bukanlah hadiah atas kerja keras kita. Jadi bukan karena kita sudah dulu muda bekerja keras, maka kita mau menikmati. Tidak. Tetapi masa pensiun adalah masa anugerah, tetap adalah masa anugerah Tuhan yang sama seperti ketika kita masih aktif bekerja di masa muda kita. Karena setiap masa dalam hidup kita ada musim yang akan kita lewati dalam penyertaan Tuhan. Jadi setiap masa hidup kita, masa ketika kita masih muda, ada musimnya. Ketika kita mungkin sedang berusia lanjut, juga ada musimnya. Jadi setiap masa dalam hidup kita ada musim kehidupan. Ya, sampai di sini bahan materi saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin sharing bagaimana memasuki masa pensiun. Semua sudah masuk dalam masa pensiun ya. Kayaknya yang masih aktif ya banyak juga yang masih aktif ya, seperti ini Erlin juga masih di apotik ya, masih sibuk ya masih bisa mau mengerjakan apa yang bisa dikerjakan. IDB juga ya. IDB udah masuk masa pensiun Kak udah usia pensiun udah ya. IDB suaranya mikrofonnya nggak nyala. Saya sudah Pensiun. pensiun. Saya dulu kan kerja rumah tangga, sekarang udah masak, jadi saya pensiun sekarang. Tetaplah masih bisa melakukan hal yang lain. Pensiun masak, tapi pensiun yang lain masih lah ya. Masih aktif yang lain. Bisa mengerjakan hal-hal yang lain. IDB mikrofonnya nggak nyala. Ya, dah. Bukan. Si Erlin punya itu kenapa suaranya Ada kok, oh ada iya. suara buka kok, buka. Iya. Ya, kayak Ya gimana? Ada yang pengen sharing gimana menjalani masa usia pensiun? Karena yang dari dulu mungkin nggak ada ya yang ini. Apa yang dilakukan? Mungkin ini saya lihat aktif, mungkin kayak PI begitu ya, itu juga aktif dalam segala keterbatasan, mungkin ingatan gitu ya, udah mulai lupa-lupa, tetapi masih bisa menyampaikan kabar baik, itu adalah hal yang luar biasa. ini menurut saya sih contoh ya. Ini suaranya, soalnya aku kedengeran suara-suara. Ya kenapa Ya itu ada suara-suara yang ini jadi. Nah menurut saya sih kita ini dibilang masa pensiun ya kan. Kalau pegawai negeri kan istilahnya di dalam kualitas kerja ya. Kualitas kerja kan orang sudah usia tertentu pastinya kerjanya sudah kurang mampu menghasilkan. Jadi harus memang dia berhenti dari pekerjaannya. Nah, kalau kita ini bukan pegawai negeri ya. Jadi bukan apa istilahnya pekerjaan kita tetap, perasaan saya sih ya,
istilahnya nggak pernah ada pensiunnya. Hidup terus. Ya tetap jadi istri yang merawat suami, masak buat anak, buat cucu, buat itu ya. Jadi enggak ada, kalau bilang masalah pekerjaan loh ya, masalah pekerjaan ya tetap kita ini bekerja. Nah, yang terasa itu adalah kesehatan kita aja ya. Jadi membuat kita dibatasin maksudnya kita dulu bisa melakukan ini, kita sudah tidak bisa. Kita dulu bisa gini, sudah tidak bisa. Tapi kita perlu terus, eh, maksudnya jangan sampai kalau tidak bisa sudah tidak mau ya. Tapi tetap harus kita lakukan. Nah, seperti saya ini saya mempersiapkan ya. Saya mempersiapkan karena saya tahu saya melihat Ciabi kakinya seperti gini, melihat orang-orang lain mamanya Kempa ya kan, jalannya sudah susah-susah. Ada kekhawatiran dalam hati saya nanti satu saat saya akan seperti begini. Apalagi saya tahu ya, saya ini kurang konsumsi yang istilahnya Kalsium. untuk tulang. Saya susu juga enggak mau minum, enggak mau minum. Jadi saya merasa nanti suatu saat saya mungkin bisa seperti Ci Abi sakit di lutut, sakit di ini. Saya mempersiapkan dengan berolahraga, dengan sedapat mungkin saya belajar bagaimana supaya saya enggak sampai terjadi hal-hal yang ini. Nah, ini perlu kita lakukan. Kita ini loh wanita-wanita termasuk Ci Heni, Ci Xiuing, Ci Erlin kan. Ini masih enggak ada masalah dengan kaki ya kan? Nah, kita ini jangan disibukkan dengan kerjaan-kerjaan tok, tapi kita harus olahraga, harus misalnya orang tahu, oh ini latih supaya kita punya lutut nanti bagus. Nah, kita coba mulai sekarang yang ringan-ringan kita lakukan gitu. Mempersiapkan supaya kita menghadapi masa-masa itu kita juga tidak terlalu parah ya. Kalau orang yang tidak pernah olahraga, dia bakalan parah nanti misalnya ini. Terus masalah makan ya. Kita juga jangan tulang kita ini sudah tidak kuat. Maksudnya saya selalu mengingatkan tulang kita ini tidak bisa lagi mikul badan kita, daging kita yang banyak. Nah, oleh sebab itu kita juga harus jaga makan, jangan sampai kita berlebihan sehingga badan kita ini, tulang kita ini tidak kuat nanggung kita punya tubuh. Itu perlu kita ini kan. Jadi Ya, istilahnya bukan di kerjaan, tapi di kesehatan kita juga perlu tahu, oh ada masanya kita sudah tidak boleh begini, kita tidak boleh gini. Mulut ini juga harus sedikit dijaga ya, dalam hal makan, manis-manis. Nah, manis itu tidak bisa lagi kita minum yang manis-manis, tapi tidak bisa kalau kita sudah gerak, kita terbatas, bukan seperti anak muda yang banyak gerak, kita bisa minum manis banyak, tidak apa-apa. Tapi kita ini sudah tua, manis itu dikurangin, nasi dikurangin ya kan, nasi itu kan bisa bikin kencing manis juga ya. Ini si sharing saya ya, pensiun itu menghadapi masa-masa di mana kita merasa kita ini sudah gerak, lingkup kita sudah berbeda. Dulu mungkin kita banyak gerak, anak urus gini-gini bisa, tapi sekarang kita sudah terbatas, kita harus mempersiapkan semuanya gitu. Itu sih masukan saya buat teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman lain seperti apa gitu. Betul. Memang harus jaga. Ya seperti Ci Heni, Ci Erlin. Ci Heni baguslah, dia ada senam-senam ya. Ci Erlin juga kembali berenang ya, dulu berenang Sudah ya. kembali kok, Devi. Sudah renang. Ya. Iya, betul sekali. Menerima Menerima diri ya, masih iya. kuat. Kalau nggak sekuat dulu, nggak selincah dulu gitu ya. Ya. Ada banyak keterbatasan dengan usianya. Mungkin kegiatan-kegiatan juga mulai dikurangi, begitu kan? Lebih memikirkan kegiatan-kegiatan yang berarti gitu ya. Mungkin dulunya kayak mau kemana aja bisa gitu ya, tapi mungkin lebih pentingnya saya ikut apa gitu kan, karena mulai terbatas fisiknya gitu juga. iya, saya dulu pikir
Saya ke pasar bisa angkat 20 kilo ikan bikin siomay. Sekarang sudah pensiun. Eh, eh, Dulu Betul itu. Betul itu termasuk ya. Termasuk itu Ciabi ya. Nggak bisa lagi kita iya, mau angkat berat-berat gitu ya. Saya juga sudah batasin. Kalau angkat berat tuh bisa pinggang saya sakit sudah mulai. jalan aja nggak bisa, mana bisa angkat lagi. Iya, iya. AIMI ya apa? Ada olahraga nggak? Jalan di Olahraga, Jalan kaki. kompleks sembari tiap pagi. ya Iya, jalan olahraga, kaki aja. olahraga dari WA itu, dari WA kan, Adol kan sering. Oh, Jadi WA yang olahraga, saya olahraga 1 jam Iya, ya. gerak lah. iya, iya. Jadi perlulah ya kita Ya, olahraga, anak saya kan ada jalan-jalan, beli kayak mesin putar-putar di mesin perumahan. untuk jalan itu, nah untuk jalan tapi pakai mesin. Hmm. Makan, Wah, iya, jaga juga gula-gula, nasi ya. terlalu banyak. Nggak Hmm. boleh terlalu kenyang. Ya, Berarti berhenti sebelum kenyang ya, iya. Makan sebelum lapar. Ya tapi makannya sudah dikit lah, udah banyak lagi. Iya. itu aja sih contoh. Ada yang lain silakan sharing. Ya, begitu aja ya. Nanti Iya. akan dirasakan ya, iya. Sekarang mungkin belum kerasa manfaatnya. Berapa tahun ke depan baru kerasa manfaatnya. Contoh Marin juga harus olahraga ini. Olahraga, iya. Udah olahraga. Mumpung masih muda, jadi Iya. mempersiapkan, wah ini jadi bisa. Oke. Yuk, kalau nggak ada lagi kita tutup dalam doa ya. Kita Yuk. berdoa. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh bersama-sama membahas tentang masa pensiun. Kami sadar Tuhan bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan. Setiap masa di dalam hidup kami adalah kepercayaan daripada Tuhan. Berapapun usia kami, apapun masa yang sedang kami alami, dan saat ini kami percaya bahwa di dalamnya Tuhan bekerja, memakainya untuk kebaikan kami. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami hikmat ketika kami menjalani usia kami, khususnya masa pensiun kami, masa di mana kami bukan beristirahat ataupun bersenang-senang untuk kesenangan kami, tapi adalah masa di mana kami manfaatkan untuk melayani Tuhan dengan segala kemampuan di dalam diri kami. Kami percaya banyak hal yang bisa kami kerjakan. Mungkin kami dipakai oleh Tuhan untuk berdoa bagi orang lain. Mungkin kami juga bisa dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menjadi saksi melalui mulut kami di tengah-tengah segala keterbatasan fisik kami. Tapi Tuhan masih memberikan kami kemampuan untuk dapat memakai mulut dan kami untuk menceritakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolonglah setiap AI-AI yang ada di dalam Zoom meeting ini, di dalam kehidupan mereka, di dalam segala keterbatasan dan mungkin ada penurunan kemampuan secara fisik, tapi kiranya di dalam usia mereka sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan semakin bertambah-tambah, sehingga mereka boleh merasakan anugerah demi anugerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami juga hikmat untuk dapat dengan bijaksana mempergunakan waktu dan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.